to our call for help and snatch from ruination your victim. Let your mighty hand cast him out, Almighty Lord. Word of God the Father, Jesus Christ. Assalamualaikum, kembali lagi di Zaini Yahya. Apa kabar saudara-saudara pemburu film horor anti rungkat? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan banyak rezekinya. Amin. Di video kali ini gue akan menceritakan dan sekaligus membahas sebuah film horor jadul yang berjudul The Exorcist 1973. Film ini diperankan oleh Linda Blair, Ellen Burstyn, Jason Miller, dan banyak lagi aktor lawas lainnya. Film ini beredar di tahun 1973 yang berkonsep sama dengan novelnya, di mana film ini menggabungkan 3 skenario menjadi satu keutuhan cerita yang berpusat pada kerasukan roh jahat pada seorang gadis berumur 12 tahun. Bagaimana kengerian dari film ini? Oke, daripada penasaran, sering depo banyak rungkat dan gak pernah makswin, langsung aja ke pembahasannya. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di awal film, terlihat banyak penambang harta yang terletak di Irak Utara. Salah satu penambang di sana menemukan sebuah benda-benda aneh dari dasar makam seperti koin dan benda aneh lainnya. Di sini dijelaskan oleh bapak tua itu, batu tersebut adalah sebuah patung bernama Pazuzu, yaitu sebuah simbol paganisme yang melambangkan setan-setan rungkat. Bapak tua itu adalah penanggung jawab penambang makam tersebut. Pak tua itu menjadi gelisah setelah menemukan benda keramat itu. Dirasa keadaannya semakin tidak enak, Pak tua itu lalu pergi meninggalkan kota tersebut. Kemudian scene beralih ke Washington DC. Terlihat keadaan masih terlihat baik-baik saja. Singkat waktu, terlihat seorang emak-emak terbangun dari tidurnya karena sebuah suara yang aneh. Dia bernama Chris McNeil. Ia tidak memperdulikan suara tersebut. Ia lebih memilih memastikan anaknya si Regan baik-baik aja. Chris tinggal bersama kedua pembantunya dan satu asisten pribadinya. Chris bercerita kalau dia semalam mendengar suara dari loteng. Lalu ia menyuruh pembantunya untuk membeli jebakan tikus. Chris sendiri adalah seorang aktris. Ia menjadi peran penting dalam sebuah film yang sedang ia garap saat ini. Sepulangnya dari syuting, Chris memutuskan untuk jalan kaki sambil menikmati suasana kota dan candaan beberapa anak-anak kecil. Kemudian ia melihat 2 orang pastor sedang ngobrol di depan gereja. Lalu ia kembali pulang untuk mengatur jadwal pertemuan bersama asistennya yang bernama Sharon dan bertemu anaknya Regan. Scene beralih ke seorang pastor yang tadi dilihat oleh Chris. Dia bernama Damian Karas. Dia pergi ke pinggir kota yang kumuh dengan penuh bocil-bocil FF. Damian mengunjungi ibunya yang tinggal sendirian di rumahnya. Dia merawat ibunya. Damian mengajak ibunya untuk pindah ke sebuah tempat yang lebih layak agar ia tidak sendirian. Namun, ibunya tidak ingin pergi ke tempat lain karena ibunya sudah nyaman dengan rumahnya sendiri. Mendengar hal tersebut, Damian udah gak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah mendengar keputusan ibunya, ia pun pergi dengan meninggalkan uang jajan untuk ibunya. Scene beralih ke Chris bersama anaknya yang sedang memainkan sebuah permainan papan Ouija yang tidak sengaja dia temukan di dalam lemari. Papan Ouija ini adalah permainan pemanggilan arwah, hampir sama dengan permainan jai langkung. Rupa-rupanya, Regan sering memainkan permainan tersebut bersama dengan Kapten Hoodie, teman hayalannya. Tapi saat ini mereka tidak melanjutkan permainan tersebut. Chris menyuruh Regan untuk pergi tidur. Damian yang habis bertemu ibunya kini pergi ke sebuah warkop dan bertemu kembali dengan temannya bernama Tom. Tujuan Damian menemui Tom karena ia ingin berhenti menjadi pastor. Tapi Tom menolaknya karena Damian adalah pastor tergege di antara pastor yang lain. Di keesokan harinya, Chris mendapatkan telepon untuk syuting dadakan dan dia tidak bisa menghabiskan waktu bersama anaknya yang saat ini sedang berulang tahun. Lalu saat malam tiba, Chris kembali terbangun karena mendapat telepon. Regan yang satu ranjang terbangun dari tidurnya karena ranjangnya bergoyang-goyang. Singkat cerita, suara tikus dari loteng rumah masih terdengar. Chris yang masih penasaran langsung memeriksa loteng rumahnya. Meski lampu loteng mati, Chris tetap naik menggunakan sebatang lilin. Di sana, ia melihat beberapa jebakan tikus yang sudah disiapkan pembantunya. Tapi tidak ada satu tikus pun yang mengenai jebakan itu. Di keesokan harinya,
Terdapat kejadian aneh terjadi di salah satu gereja. Ketika seorang pastor masuk ke gereja dan membawa bunga, patung Bunda Maria yang berada di dalam gereja dipermainkan. Singkat waktu, hal-hal aneh pun terjadi pada Regan. Ia bersama ibunya melakukan medical check up secara rutin. Di sini, kelakuan Regan sudah tidak wajar saat diperiksa. Dokter menganggap itu semua cuma gejala puber aja. Jadi masih ada di batas normal untuk anak seusia Regan. Secara ilmiah, Regan nggak setenang seperti wajahnya. Hiperkinetik membuat Regan menjadi anak yang sulit ditebak. Oleh sebab itu, dokter memberinya obat perangsang untuk meringankan kondisinya saat ini, supaya keadaan Regan bisa diketahui kebenarannya. Chris mengatakan bahwa dia merasakan hal yang aneh terjadi pada anaknya. Kemudian ia berpikir untuk membawa Regan ke psikiater. Tapi dokter malah menyarankan dia harus menunggu perkembangan Regan terlebih dahulu. Scene kembali ke Damian. Di sini dia memiliki masalah yang cukup serius. Saat ini ibunya dibawa ke tempat penampungan karena perilaku ibunya yang aneh. Kejadian ini membuat Damian bingung, kesal, nggak tahu harus berbuat apa. Mau dibawa ke rumah sakit, tapi Damian nggak punya biaya untuk perawatan ibunya. Scene kembali ke rumah Chris yang sedang mengadakan sebuah pesta kecil untuk para rekan kerjanya. Saat sedang asik ngobrol dengan temannya, dia menanyakan pastor yang pernah ia lihat waktu itu. Setelah mendapatkan info, Chris mengetahui nama pastor itu adalah Damian Karas. Selain seorang pastor, Damian adalah seorang psikiater. Dikabarkan bahwa saat ini Damian sedang berduka karena baru aja ibunya meninggal dunia. Pesta yang hampir selesai, tiba-tiba salah satu pria yang sedang kobam rusuh. Jadi dia diusir pulang ke rumahnya. Dan tiba-tiba Regan terbangun dari tidurnya lalu menghina semua orang sambil mengencingi karpet ruangan itu. Chris yang kaget segera membawa Regan untuk dimandikan. Kemudian mengajak Regan untuk kembali tidur. Baru aja mau turun tangga, Chris mendengar teriakan Regan dari kamarnya. Ternyata benar apa yang udah diceritakan Regan. Kasurnya bergoyang-goyang sendiri. Lalu scene beralih ke Damian yang masih berduka dengan kepergian ibunya. Dia mengatakan harusnya ia berada di sana untuk menemani ibunya. Lalu ia pun dibantu mengambil posisi tidur untuk menenangkan pikirannya. Di keesokan hari, Regan kembali dibawa ke rumah sakit, tapi ia berontak menolak dengan sangat keras. Dokter masih mengira kalau ini semua cuma gejala kimia elektro yang ada di otak Regan. Dan hal itu menyebabkan Regan berhalusinasi aneh dan juga menyebabkan otot dalam tubuhnya kejang-kejang sehingga kasur miliknya itu bergoyang-goyang. Tentu saja Chris tidak sependapat dengan hal tersebut karena ia sendiri yang memeluk anaknya di saat ranjang itu terus bergoyang. Sekarang Regan akan dilakukan pengecekan, pengambilan darah dan melakukan ronsen kepala. Setelah dicek semua, pembuluh darahnya normal-normal aja. Saat dibawa pulang, keadaan Regan semakin parah sehingga para dokter harus datang untuk melakukan rawat jalan. Kesadarannya kini sudah mulai menghilang dan tubuh Regan kini sudah dikendalikan oleh setan-setan rungkat. Nggak ada yang bisa mereka lakukan selain menyuntikkan obat penenang. Melihat kejadian ini, dokter masih tetap menganggap kalau ini semua adalah gejala syaraf. Kedua dokter ini malah menyuruh Chris untuk membawa Regan melakukan suntik tulang sumsum. Lagi-lagi, keadaan Regan masih normal-normal aja. Lalu sekarang Chris bisa membawa Regan ke psikiater. Saat di rumah, kejadian aneh masih aja terus terjadi. Tak hanya itu, mereka juga mendapatkan kabar bahwa pembantunya sudah tewas jatuh dari tangga dengan keadaan kepala berputar ke belakang. Dan di saat bersamaan, setelah melihat anaknya kayang, Chris langsung mendatangkan seorang psikiater bersama asistennya. Di sini, mereka menghipnotis Regan sambil menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya dan juga kepada makhluk yang ada di dalam tubuhnya. Lalu scene beralih ke salah satu detektif yang menemui Damian. Dia menganggap kejanggalan pada kematian pembantunya Chris disebabkan oleh santet. Ditambah kejanggalan yang terjadi pada patung Bunda Maria di gereja membuat detektif itu semakin yakin dengan hal tersebut. Sebagai seorang pastor, detektif memaksa Damian untuk memberitahu siapa pelakunya.
jika ia mengetahui kejadian tersebut. Singkat waktu, berbagai pengobatan medis dilakukan oleh Chris untuk Regan. Semua dokter menganggap penyakitnya di bawah alam sadar manusia dan membuat tubuh Regan mudah dirasuki oleh setan-setan rungkat. Seorang dokter mengatakan mungkin dengan melakukan ritual pengusiran setan, Regan bisa disembuhkan. Saat tiba di rumah, Chris menemukan sebuah salib berada di bawah bantal Regan, bersamaan dengan detektif yang menemukan benda asing di tempat kematian pembantunya. Kemudian detektif menelusuri tangga sampai ke depan jendela kamar Regan. Ia pun mendatangi Chris dan bertanya tentang kejanggalan yang telah terjadi pada kematian pembantunya maupun Regan yang sedang dirasuki setan-setan rungkat. Dia mengatakan mungkin saja mereka saling berkaitan. Dirasa tidak ada bukti maupun informasi, detektif menyudahi kunjungannya tersebut. Lagi dan lagi, Regan dikendalikan si setan rungkat. Kini setan itu menyakiti tubuh Regan dengan menggunakan salib hingga menyerang Chris lalu mengunci pintu kamar, dan gak ada yang bisa dilakukan oleh Chris. Singkat waktu, di hari itu juga Chris langsung COD-an dengan Damian untuk meminta bantuan. Chris meminta Damian untuk melakukan pengusiran setan kepada anaknya. Damian mengatakan karena berbagai macam hal dan ilmu medis semakin berkembang, hal tersebut udah lama gak dia lakukan. Ditambah, gereja belum menyetujui upacara pengusiran setan tersebut karena memerlukan waktu untuk penyelidikan terlebih dahulu. Karena Chris yang sangat memohon pertolongan, Damian pun langsung melakukan survei ke rumahnya. Di sana, keadaan Regan semakin memburuk. Damian langsung berkomunikasi kepada setan yang ada di dalam tubuh Regan. Saat sedang berkomunikasi, Damian membuat setan itu kesal dengan mempermainkan setiap kata yang dikeluarkan oleh setan rungkat itu. Setelah komunikasi tersebut selesai, Damian menganggap dirinya hanya memperburuk keadaan. Lalu Damian mengatakan kalau dia butuh bukti kalau Regan ini kesurupan dan untuk diberikan ke pihak gereja. Singkat waktu, Damian pergi ke gereja untuk ngambil alat perekam. Setelah itu, ia kembali lagi ke rumah Chris untuk mendapatkan bukti kalau Regan benar-benar kesurupan. Sambil merekam, Damian mengakrabkan diri dengan berbicara menggunakan bahasa Latin. Ia juga menyiram tubuh Regan dengan air suci untuk membuat setan itu kesakitan dan mengeluarkan bahasa aslinya. Setelah kejadian barusan, Damian segera sampaikan kepada Chris dan mengatakan kalau air yang disiram Damian bukanlah air suci, melainkan itu cuma air keran biasa. Lalu Chris juga menyadari kalau Regan lah yang sudah membunuh pembantunya. Singkat waktu, hasil rekaman tadi langsung dibawa ke gereja untuk dijadikan sebuah bukti. Setelah rekaman diputar, ternyata itu bukan bahasa Latin, melainkan bahasa Inggris yang dibalik. Dari rekaman tersebut juga menyebutkan sebuah nama yang bernama Marin. Secara sembunyi-sembunyi, seseorang menelepon Damian untuk melihat hal yang tidak ingin ia tunjukkan kepada Chris di tubuh Regan. Hal itu sudah menjadi sebuah bukti yang kuat untuk diajukan kepada kepala gereja agar Damian bisa melakukan pengusiran setan-setan rungkat. Akan tetapi, pihak gereja nggak ngebolehin Damian buat melakukan pengusiran setan seorang diri. Kepala gereja bersama Tom mengajukan sebuah nama yang bernama Lancaster Marin untuk menjadi pendamping pengusiran setan. Marin yang berada di kampungnya menerima surat dan langsung menerima panggilan tersebut. Singkat waktu, setan di dalam tubuh Regan merasakan kehadiran Marin. Saat akan melakukan ritual, Marin menyuruh Damian untuk mengambil 2 jubah, 1 selendang, air suci, dan buku salinan dari Romawi. Ritual selanjutnya, Marin menyarankan Damian untuk menghindari percakapan langsung dengan roh yang ada di dalam tubuh Regan. Ia juga nggak boleh percaya dengan semua perkataan si setan rungkat. Lalu, Damian mencoba memberikan penjelasan tentang latar belakang Regan yang sudah ia ketahui. Tapi, Marin tidak memperdulikannya. Pengusiran setan-setan rungkat siap dimulai. Hasten to our call for help and snatch from ruination your enemy. Let your mighty hand cast him out, Almighty Lord. Word of God the Father, Jesus Christ. Terlihat Damian dan Marin masih bisa mengatasi setan yang ada dalam tubuh Regan. Lalu keadaan menjadi semakin tegang saat Marin mengalami efek samping dari ritual itu. Begitupun semua benda yang bergerak di sekeliling mereka. Setan itu terus memberontak dengan kekuatannya.
Dalam sesaat, Merin melihat bayangan patung yang dulu ia temukan di Irak Utara. Ritual pengusiran ini membuat Damian dan Merin sangat kelelahan. Mereka mengambil waktu sebentar untuk istirahat, lalu melanjutkannya kembali. Di selang waktu istirahat, Damian yang kepo mencoba melihat keadaan Regan. Roh itu menunjukkan wujud almarhumah ibunya dan meniru gaya bicaranya untuk menjerumuskan Damian. Mengetahui hal tersebut, Merin memberikan Damian waktu untuk menenangkan dirinya. Sedangkan Merin akan melanjutkan ritual pengusiran seorang diri. Setelah merasa cukup tenang, Damian kembali ke kamar Regan. Di saat yang bersamaan, detektif kembali mengunjungi Chris. Kemudian, nasib buruk menimpa Merin. Ia meninggal saat melakukan pengusiran. Hal tersebut malah membuat Damian menjadi sangat marah. Kemudian ia membanting tubuh Regan, lalu menantang setan itu buat merasuki tubuhnya. Secara cepat, Damian mengendalikan tubuhnya. Lalu Damian melompat dari jendela dengan membawa setan itu bersamanya. Lalu terguling-guling di tangga. Dan setan itu pun menghilang gak tahu kemana. Setelah semuanya sudah kembali normal, Chris langsung bergegas mengamasi semua barangnya untuk meninggalkan rumah mereka. Lalu, salah seorang pastor mengunjungi mereka dan menanyakan kondisi Regan. Regan mengatakan ke ibunya kalau dia tidak mengingat peristiwa tersebut. Tapi ia merasa sangat berterima kasih kepada para pastor. Dan pastor itu pun merasa sangat kehilangan sahabatnya si Damian. Dan film pun selesai. Film ini menjadi salah satu film terkutuk yang membunuh para kru dan aktor yang terlibat di dalamnya. Dibuat dalam bentuk trilogi sejak tahun 82 hingga tahun 88. Film ini menunjukkan poltergeist yang merupakan sebuah karya sastra yang didasari peristiwa nyata. Kemudian diangkat menjadi sebuah film horor. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga terhibur ya guys ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar gue semakin semangat dan gak mudah rungkat. Wassalam.